Sebelumnya, apa kalian tahu apa sih iptek itu? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek akan berkembang terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Iptek memiliki peranan penting dalam dunia. Dengan iptek seluruh dunia dapat saling berhubungan seperti tanpa jarak. Ilmu pengetahuan artinya sebuah pengamatan, eksperimen, identifikasi, penjelasan, dan deskripsi teoretis mengenai gejala-gejala yang ada di dunia. Ilmu pengetahuan ini berkembang semakin besar dan semakin memudahkan manusia. Ilmu pengetahuan ini tidak terpisah dengan teknologi. Teknologi merupakan teknik yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi juga digunakan sebagai penyelidikan ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan ini didukung dengan teknologi dan tidak dapat dipisahkan. Semakin berkembangnya zaman di era digital ini telah memberikan kehidupan yang baru bagi keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Berbagai kemudahan akses dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang kegiatan masyarakat saat era digital kian pesat, serta semakin dibutuhkan oleh banyak bidang dan aspek kehidupan. Sebut saja dalam bidang ekonomi, di mana dapat memberikan kemudahan untuk melakukan jual beli, bertransaksi, serta melakukan pengiriman dan pengelolaan produk untuk dijual dalam pasar baik lokal, nasional maupun secara global atau luas di masyarakat dunia. Namun, tanpa kita sadari, ternyata kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak kepada keberlangsungan masyarakat itu. Nah, iptek ini memiliki dampak positif dan negatif nih bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Dampaknya akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dampak positif kemajuan iptek yang pertama di bidang ekonomi yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Tak hanya itu saja, setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini. Bahkan, sambil di rumah pun seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. 2. Produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri. Di antaranya meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun jenis produksi. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksinya pun juga semakin berkualitas. Selain itu, para pelanggan saat ini sudah bisa melakukan pemesanan langsung kepada pihak pabrik tanpa harus berkunjung langsung di tempat produksi. Dengan kemudahan yang dihadirkan sekarang ini, tak heran jika industri bisa mengalami peningkatan yang cukup pesat. 3. Adanya kualifikasi tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi sekarang ini bisa memberikan dampak yang positif kepada penyerapan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dilakukan ini bisa memberikan perubahan yang cepat. Maka dari itu, diperlukan sekali pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang mampu memberikan pengetahuan dan skill berdasarkan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan tersebut. 4. Kemudahan pemasaran bisnis. Nah, kemajuan iptek juga akan memudahkan proses pemasaran bisnis. Sekarang bisnis tidak dipasarkan langsung ke rumah-rumah, namun bisa dipasarkan secara online melalui iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. 5. Pemasaran juga bisa lebih luas. Kemajuan iptek juga bisa berdampak pada luasnya pemasaran. Suatu perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas sebab para pembeli yang mengakses internet tidak ada batasan tempat dan waktu dan muncul banyak startup jualan online atau e-commerce di Indonesia. Sebut saja Shopee, Bukalapak, dan banyak lagi. A few moments later. Actually, 1. Risiko belanja online. Bagi orang awam, dengan teknologi dari belanja online akan membuat kesulitan bagi dia ketika ingin berbelanja. Mereka yang awam akan selalu takut ketika berbelanja online karena takut akan penipuan. Beberapa waktu juga kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Banyak kesalahan-kesalahan penjual ketika kita berbelanja online seperti salah pengiriman barang, barang yang dikirimkan rusak, atau bahkan barang tidak dikirim. Ini adalah salah satu dampak buruk teknologi.
2. Pencurian data kartu debit kredit. Karena ketika berbelanja bersifat langsung, cara belanja dengan kartu debit kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Atau bisa saja penipu ini langsung kontak dengan kita dengan memainkan kata-katanya sampai kita mau untuk mengirimkan foto nomor kartu debit kredit kita. Ketika mereka sudah mendapatkan nomor kartu maka hal yang mudah untuk mereka mengambil uang kita. 3. Tentu akan ada aksi akan membuat terjadinya pengangguran secara online pada tenaga kerja yang tidak memiliki atau keterampilan transaksi. Atau kualifikasi akan memberikan kerugian perusahaan atau setiap pihak yang bersangkutan. Nah dengan misalnya teman-teman seorang dalam hadapan online yang kebutuhan, penipuan investasi online, dan masih banyak lagi akan menjadi bencana banyak orang dalam meningkatkan pengangguran di masyarakat. Dengan melakukan evaluasi dalam setiap perkembangan ekonomi yang ada, dan melakukan pengamatan ekonomi tentang daya jual produk dan resiko yang terjadi. Cara mengatasinya. 1. Jangan mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dari toko online. 2. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 3. Kurangi berbelanja menggunakan kartu debit kredit. Penjelasan. Karena ketika berbelanja bersifat langsung, cara belanja dengan kartu debit kredit adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penipu berusaha mengambil data dan uang yang kita punya. Dengan teknologi mereka bisa mendeteksi transaksi yang terjadi antara kita dengan orang lain. 4. Jangan mudah termakan oleh gengsi. Penjelasan. Jika kita termakan oleh gengsi, maka kita akan menjadi sering boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan, dan kebanyakan ingin hal-hal yang cepat dan instan dalam mencari jalan pintas. Disarankan bagi orang awam, ketika hendak berbelanja online mintalah bantu kepada orang-orang yang udah paham berbelanja online agar tidak salah dan tidak tertipu ketika berbelanja online. Penjelasan. Bagi orang awam dengan teknologi dari belanja online akan membuat kesulitan bagi dia ketika ingin berbelanja. Mereka yang awam akan selalu takut ketika berbelanja online karena takut akan penipuan. Dengan mudahnya melakukan transaksi di internet. Penjelasan. Menyebabkan akan semakin memudahkan pula transaksi yang dilarang seperti transaksi barang selundupan atau transaksi narkoba. 2,000 years later. Persamaan diilustrasikan dengan kotak ini. Aku tidak sanggup memberikan sebuah kado. Aku bawakan kau kotak ini. Itulah yang aku inginkan darimu. Apa tidak ada hal lain lagi selain kotak? Akhirnya presentasi kami siap juga. Kurasa ini bagus. Maksudku aku bebas dari kotak.